Hai semua. Ada yang tahu nggak kita mau sharing tentang apa? Kita mau sharing mengenai negara dan bangsa. Ada yang tahu nggak sih perbedaannya apa aja? Nah guys, jadi perbedaan dan definisi dari negara dan bangsa itu sendiri adalah bangsa merupakan orang-orang yang memiliki kesamaan asal, keturunan, adat, bahasa, atau kumpulan manusia yang biasanya terikat karena wilayah tertentu di muka bumi. Oke, negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warganya ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan kontrol monopolitis dari kekuasaan yang sah. Tapi ada unsurnya loh. Nah, kalau bangsa antara lain adalah yang pertama, persamaan nasib kesejarahan, kedua, persamaan pola kebudayaan, yang ketiga, persamaan asal keturunan bangsa atau etnis, yang keempat, persamaan tempat tinggal yang disebut dengan tanah air yang meliputi Sabang sampai Merauke, dan yang kelima, itu ada persamaan cita-cita. Nah, kalau yang tadi kan bangsa nih. Kalau negara adanya rakyat, wilayah, pemerintahan. Konsep pemerintahan dapat merujuk pada dua hal nih teman-teman. Pertama, pemerintahan mencakup lembaga-lembaga politik, administratif, dan juga eksekutif yang bertujuan untuk mengatur komunitas dan melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan dalam aturan hukum. Yang kedua, prinsip efektivitas digunakan sebagai kriteria pemerintahan, yang berarti bahwa lembaga-lembaga politik. Dan yang terakhir adalah pengakuan dari negara lain. Negara dan bangsa tentu memiliki fungsinya masing-masing loh guys. Nah, kalau bangsa sendiri itu fungsinya yang pertama melaksanakan ketertiban, kedua kemakmuran dan kesejahteraan, ketiga pertahanan, dan yang terakhir adalah keadilan. Nah, kalau bangsa sendiri itu ada pertama, menegakkan hukum, kedua, menciptakan ketertiban, ketiga, memperkuat pertahanan, dan yang keempat, menegakkan keadilan. Ada loh guys, salah satu studi kasus yang terjadi mengenai negara dan bangsa, yaitu tragedi Sampit. Nah iya guys, konflik atau tragedi Sampit adalah suatu peristiwa kerusuhan antar etnis yang terjadi di Pulau Kalimantan pada tahun 2001. Dua buah etnis antara suku Dayak asli dan warga imigran Madura pecah di kota Sampit sebelum ada akhirnya meluas ke seluruh provinsi di Kalimantan. Konflik tersebut mulai pecah pada tanggal 14 Februari 2001 ketika dua warga Madura diserang oleh sejumlah warga Dayak. Ada sejumlah cerita yang menjelaskan insiden tahun 2001. Satu versi mengklaim bahwa ini disebabkan oleh pembakaran sebuah rumah Dayang Ngotra. Rumor mengatakan bahwa kebakaran ini disebabkan oleh warga Madura dan kemudian sekelompok suku Dayak mulai membakar rumah-rumah di pemukiman Madura. Konflik ini mengakibatkan lebih dari 500 kematian dengan lebih 100.000 warga Madura kehilangan tempat tinggal di Kalimantan. Hal tersebut bisa memicu silaturahmi di dalam negara dan bangsa. Nah guys, itulah mengapa pentingnya mempelajari hal-hal dasar dalam negara dan bangsa. Karena pada dasarnya jika kita sudah mengenal mengenai seputar negara dan bangsa, maka pasti kita tahu bagaimana menjadi orang yang bermoral, beretika, dan berbangsa. Gimana? Sekarang tahu kan perbedaannya? Semoga dari video ini kalian dapat menerapkannya di kehidupan kalian ya. Dan jangan lupa untuk respect satu sama lain. Yes, kalau gitu see you on the next video guys. Bye. Bye.